Zulhijjah ini mereka sebagian kita muslim hajjul bait ke Mekah sana ya untuk ibadah haji. Yang dilihat di sana kebesaran yang diatur dalam rukun Islam untuk dijalankan. Orang yang hidup hatinya yang ia berusaha mencari rezeki yang halal, orang yang mati hatinya yang ia makan apa-apa yang haram, yang dia lihat apa-apa yang haram, yang dia dengar apa-apa yang haram, yang manfaat tak bermanfaat, ya segala sesuatu berpulang kepada hati orang itu. Nah, dia iman ini hidup di hati, ya, roh bersebelah dengannya hati. Orang itu mati di akhirat, dia menemui akhir, dah ajal, ketemu umur, ketemu itu mati. Waktu yang Allah katakan sakhirun sa'atan wa la taqdimun, enggak bisa ditunda-tunda, udah waktu itu. Terus dia mengimani bahwasanya ada hari akhir itu. Nah, ini ciri tanda orang yang husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita duduk dalam satu perkumpulan, yakni majelis Ratib Al-Atas Sirul Ahdar. Mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan keberkahannya, Allah berikan keridhaan, sehingga mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan hasil daripada ibadah kita seumur hidup, husnul khatimah, dan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim majlis Sirul Ahdar Ustaz Rahmat Ramdhani, mataan Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah majlis Sirul Ahdar, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashharul Hurum dikatakan 4 bulan yang Allah haramkan. Di antaranya termasuk Zulhijjah, bulan ini. Nah, sekarang kita di pertengahan Zulhijjah, tanggal 15-16an. Orang hidup akan mendapatkan keberuntungan andai orang ini membawa iman, termasuk mengimani Al-Quran Al-Karim, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, malaikat-malaikat Allah, kata wa kata, dan seterusnya yang disebut itu rukun iman. Orang yang bawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu dia melakukan kesalahan ataupun dosa, shaghir atau kabir, kecil ataupun besar.
Ada segolongan orang yang enggak beriman kepada Allah, dia terlepas daripada keberuntungan yang dia dapat rugi. Huwa minal khasirin, orang-orang itu orang yang mendapat kerugian, yang ia mati su'ul khatimah, matinya buruk, berakhir Allah haramkan jannah, surga, enggak mendapat kebahagiaan di dunia la fil akhirah, enggak juga di akhirat. Rasulullah Nabi Muhammad ini rahmat Allah, sehingga diadakannya Allah Subhanahu wa taala aturan ad-din, agama, yang disebut di dalamnya itu terdapat iman kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Kafir yang enggak ia mengimani Allah, musyrik yang ia menyekutukan Allah, zalim yang ia enggak bisa menempatkan diri di hadapan manusia atau di hadapan Allah, fasik dia yang enggak bisa menyembah Allah, murtad termasuk dia orang yang berkumpul berasal daripada agama, dia tersesat, keluar dari agama, naudzubillah min dzalik. Seorang yang dikatakan orang itu kafir, dia enggak bersyahadat, ya, dia enggak mengimani Nabi sebagai utusan, dia umat Nabi Muhammad, dia enggak ngimanin itu. Dia enggak imanin Allah sebagai Tuhan, ada orang kafir. Terus musyrik, ada sesuatu di hatinya selain Allah ya di hati orang itu. Dia ini enggak akan selamat karena di sana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini besar, ya. Kalau dia sampai meletakkan sesuatu di hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ini orang keterlaluan. Bahkan kata Rasulullah enggak diampuni, ya, dosa musyrik ini, menyekutukan Allah, syirik itu enggak diampuni sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Itu lebih daripada seorang yang munafik, ya. Dia orang munafik ini enggak musyrik. Orang musyrik ya enggak zalim, ya. Ada orang yang zalim ini enggak munafik, orang yang munafik ini enggak zalim apa segala macam. Ada orang-orang yang memang disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita jauhi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya semua seperti akhlak Nabi Muhammad yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala melalui guru, melalui alim ulama, melalui mazhab, manhaj, cara kita ini seperti apa, melalui mazhab, tempat-tempat akidah itu hidup daripada al-bahrul ulum Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lautan kesesatan itu orang yang ia terhempas dalam lautan maksiat, dalam kedustaan, kemunafikan, dalam kesia-siaan, orang yang fasik, seolah-olah segala sesuatu nggak ada yang ngatur, dia nggak percaya kepada Allah. Orang-orang golongan aliran-aliran sesat, ataukah itu Salafi, Wahabi, atau itu Syiah laknatullah, karena ia nggak mau diatur, hidup semau-maunya, sholat pakai caranya, ya. Sholat pakai caranya, terus jarinya dikutak-katik segala macam, terus sholat itu Syiah laknatullah, itu sholatnya enggak tangan bertemu begini, tapi dia sholat dia tangannya lurus, naudzubillah min dzalik, pakai cara-cara yang sesat karena dia dalam lautan kesesatan. Insyaallah kita ahlus sunnah dalam lautan al-bahrul ulum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki Allah berikan karena Rasulullah Nabi Muhammad rahmat terbesar. Setiap meminta kepada Allah, dia orang soleh yang diijabah doanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak toleh, yang enggak pernah salat, ya, orang yang mengerjakan salat ini
yang Allah katakan ud'uni astajib lakum, pengkhususan kepada hamba-hamba yang saleh, umat Nabi yang diaku Rasulullah sebagai umat Nabi Muhammad, dan setiap mendoa membawa nama Nabi Muhammad SAW. Karena dalam doa kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, selalu nyebut nama kanjeng Nabi Muhammad dulu sebelum kita menghajatkan apa hajat. Karena rahmat Allah terbesar Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah letakkan rezeki itu, orang yang sudah Allah tentukan dia mendapatkan sesuatu, menjadi orang yang tajir, orang yang kaya, yang banyak rezekinya. Dia orang kasir mal, banyak dia punya harta, Allah sudah tentukan. Atau orang yang fakir, orang yang susah, ya, yang enggak ada rezeki terus-terusan, Allah juga sudah tentukan. Nah, di sana seorang ini itu iradah ketentuan Allah, ya kita harus mengimani apa yang ditentukan Allah, ya, termasuk percaya kepada takdir, ya, dan qada dan qadar, ya, yang Allah tentukan, baik yang baik ataupun yang buruk, ataupun itu orang-orang yang mendapatkan rezeki banyak atau orang yang sedikit dia punya rezeki. Selalu bersyukur kepada Allah. Ini orang yang beriman. Dikatakan Nabi SAW al-hayya'u minal iman, dia bisa menjaga meletakkan kebaikan-kebaikan di tempat malu yang memang itu seharus orang itu malu, dia harus bisa tempatkan keburukan-keburukan di tempatnya, ya, karena dikatakan apa-apa yang baik itu semua darinya Allah Subhanahu wa taala, sedang kesalahan, keburukan dari diri orang itu sendiri. Terus malu orang ini benar, ya, karena suatu kesalahan, satu keburukan daripadanya Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh, ya, seorang itu punya malu. Urusan ibadah, urusan salat, mau ada siapa orang salat aja udah, enggak usah pakai malu-malu, karena urusan ibadah ini antara seorang hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang salat bukan nyembah orang, ya. Orang salat bukan untuk dilihat orang riya, bukan, tapi orang salat ini dia harus tumaninah, khusyuk, karena memang salat ini ketika seorang mi'raj, ya, mi'rajul mukmin, seorang itu dia langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika ia akan shalah, mendirikan salat. Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam Azkar mengatakan kita ini harus banyak menyebut nama Allah untuk menumbuhkan keimanan kepada Allah, karena Nabi Muhammad SAW selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang hidup akan ketemu mati, ya, terus dia imani akan ada hari kemudian akhirat. Akhirat itu sehari di sini, tahun-tahunan di sana enggak sama. Ada yang mengatakan 1000 tahun, ya, di akhirat itu sehari, di sini 1000 tahun di akhirat. Ada yang mengatakan setahun, banyak riwayat-riwayatnya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, ya, dengan awal, terus seorang itu ngerti bahwa ruh darinya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, ya, dimasukkan ke rahim-rahim setiap bayi-bayi itu dikandung. Dia seorang itu terus lahir. Dia ngerti bahwasanya bin anak siapa abahnya, dia seorang Islam, berarti dia anak yang lahir, ya, dalam keadaan mukmin, ya. Ada seorang anak yang lahir dari tempat-tempat yang bukan daripada Islam, berarti dia anak yang lahir dari orang-orang yang non muslim, bukan mukmin, yang enggak beriman kepada Allah. Alhamdulillah, ya, kalau orang dia masih melihat kebaikan daripada kebaikan sebelumnya, ya. Sampai di zaman Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, yang dikatakan Hujjatul Islam Abu Hamid ini menjadi seorang ulama besar, seorang alim, karena ayahnya setiap kemana tempat di mana majlis ilmu, di mana majlis ilmu, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya Imam Ghazali ketika besar menjadi seperti orang-orang alim yang ditemui ayahnya itu.
Nah, itu risalah, satu cerita yang penuh dengan keindahan daripada orang-orang bertakwa kepada Allah, yang membawa iman kepada Allah, sehingga kalau kita melihat, kita mengikuti, insya Allah husnul khatimah, ya, mati itu di akhirat nggak susah, hidup di dunia senang, ya, ikhlas. Orang yang beruntung kepada Allah, yang membawa iman sehingga mati. Orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia lepas iman, segolongan mereka itu murtad, kehilangan agama, dan Allah laknat sehingga di dunia susah, di akhirat sengsara. Karena apa? Karena kesalahan orang-orang itu sendiri, enggak melihat Allah, enggak mengikuti apa yang Allah perintahkan, enggak mengetahui aturan. Setiap diri seorang itu, daripada tangan orang itu mungkin berbuat salah, atau mata orang itu berbuat salah, sehingga kesalahan itu mengeluarkan ia dari keimanannya. Na'udzubillah min dzalik. Manusia Allah matikan terus, setelah dihidupkan Allah dimatikan itu dia berpindah ke alam barzah, kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah katakan kita akan mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Nabi, man zara kabri wajabat lahu syafaati. Siapa kita ziarah ke makam Nabi Muhammad, ya berarti Nabi akan wafat, Nabi akan meninggalkan, ya, sahabat di zaman itu. Siapa kita menziarahi makam Nabi Muhammad, wajib baginya mendapat syafaat. Asyurul Hurum di bulan Zulhijjah ini, mereka sebagian kita Muslim hajjul bait ke Mekah sana, ya, untuk ibadah haji. Yang dilihat di sana kebesaran yang diatur dalam rukun Islam untuk dijalankan. Orang yang hidup hatinya, yang ia berusaha mencari rezeki yang halal. Orang yang mati hatinya, yang ia makan apa-apa yang haram, yang dia lihat apa-apa yang haram, yang dia dengar apa-apa yang haram, yang tak bermanfaat. Ya, segala sesuatu berpulang kepada hati orang itu. Dia iman ini hidup di hati, ya, roh bersebelah dengannya hati. Orang itu mati di akhirat, dia menemui akhir, dah ajal, ketemu umur, ketemu itu mati. Waktu yang Allah katakan sakhirun sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa ditunda-tunda, udah waktu itu. Terus dia mengimani bahwasanya ada hari akhir itu. Lah, ini ciri tanda orang yang husnul khatimah, orang yang mendapatkan akhir baik. Orang yang mendapatkan akhiru jaza, berpulangnya dia di akhir itu husnul khatimah, karena dia ngerti bahwasanya Allah menentukan umur, Allah menentukan rezeki. Apa-apa yang halal itu yang dikehendakinya Allah, apa-apa yang haram ya dilawan. Apa segala macam yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, ya kalau nggak dilawan dan terpengaruh yang namanya gangguan. Semua kebanyakan itu dari nafsu dan daripada iblis, jin, ya, jin kafir yang mengganggu manusia, yang menyesatkan manusia, yang akan membawa manusia kehancuran sampai di akhirat, membawa manusia itu ke neraka. Itu yang dikatakan dia aba wastakbara. Iblis itu mengabaikan dan akan mengganggu manusia sampai kiamat. Dikatakan Allah tangguhkan sampai kiamat boleh iblis itu ganggu manusia. Dikatakan Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam kitab Marakil Ubudiyah, ya, matan Bidayatul Hidayah syarah Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an, apa dikatakan diganggu dari hadapan kita iblis, dari sebelah kanan, sebelah kiri, dari atas, dari bawah, dari belakang. Kalau kita ngikuti uswah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, apa setiap malam Rasulullah mau tidur, ketika Rasulullah gelisah, dia menghadap ke kiri Rasul, dia baca Nabi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Rasulullah ngerudah kecil ke sebelah kiri. Begitu. Itu ajaran Rasulullah. Insyaallah kalau kita mengikuti, kita baca Ratib al-Atas, Ratib al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas, mendapatkan apa daripada syafaat Nabi SAW, sehingga apa ketika di dunia kita enggak terganggu iblis, akhirat mendapatkan hasil husnul khatimah. Nah, ini orang yang beruntung, iman dijaga, ya. Ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus dibawa ketakwaan itu dengan sudah benar takwanya. Dia menjaga iman, ya. Karena Allah terus katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah ayat itu, di akhir ayat itu Allah mengatakan enggak boleh dijaga benar iman supaya kita mati enggak murtad, ya. Mati enggak dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan nikmah, ya, dalam senang.
dalam kelezatan hidup, merasakan dunia ini enggak seperti dunia, ya, rasakan dunia seperti akhirat. Ya, karena orang-orang saleh insyaallah kita dapatkan doanya ya. Orang yang mendapatkan keberkahan, orang yang sering ziarah kubur, orang yang mendekat kepada kebajikan-kebajikan yang Allah perlihatkan di dunia ini, ya, kisah-kisah karamah-karamah aulianya Allah, ya, kisah wali-wali yang dikatakan mereka ini balahya inda rabbihim, ya, walaupun orang yang sudah tidak ada, sudah dikubur, masih ada barakah karamah asar yang ditinggalkan. Nah, ini iman yang dibawa terus, dan Allah katakan bihaqqa tuqatih, bertakwa terus kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga terus mati ya enggak neko-neko, mati enggak susah, mati enggak ribet, mati dengan penuh rahmah Allah Subhanahu wa taala, mati dalam kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW, mati seperti matinya orang-orang sependahulu yang dekat kepada kebaikan. Tambah zaman tambah rusak, nanti tambah akhir zaman hidup berpegang kepada keyakinan, ya, karena iman ini kalau dia turun ya hidup iman naik turun. Nah, tapi kalau ditekan dengan dengan zikran katsir, dengan banyak kita menyebut nama Allah, kita banyak bertasbih, pegang tasbih, putar-putar tasbih, baca Allahumma shalli ala Muhammad, selawatan segala macam, terus baca ya Latif, baca zikir subhan, baca ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, begitu baca segala macam doa sapu jagat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, baca ratib al-attas, ratib al-haddad, baca maulid segala macam, insyaallah karena banyak daripada zikir ibadah itu, akhirnya dalam hidup terjaga iman dari gangguan iblis yang mengganggu. Dan paling ganggu iman ini iblis, karena dia enggak ridha kepada manusia, dia hasud. Iblis ini dikatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku iblis dibuat dari api, manusia dibuat dari tanah. Orang yang kebelangsat, orang yang jauh daripada sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat di dalam akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang rugi serugi-ruginya, rugi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Allah enggak menghendaki keburukan kepada umat Nabi Muhammad terkhususnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakan umat Nabi Muhammad SAW terkhususnya, dan Allah mengkhususkan di antara kita umat Rasulullah, ada segolongan mereka itu khas yang Allah jadikan aulianya Allah. Allah berikan wilayatul karamah, Allah buktikan kebesarannya melalui mereka radhiyallahu anhum. Mereka sebagian masyhur, mereka sebagian mastur, dan sebagian mereka aktabillah, kutub-kutubnya Allah. Dan itulah yang kita rasakan selama dunia ini. Mudah-mudahan karena kita hormat, kita memuliakan, Allah akan muliakan. Yang mana Nabi sudah katakan man zaraka bri, kita ini sampai disuruh ziarah ke makam Rasulullah, wajibat lahu syafaati, kata Rasul. Wajib orang itu mendapat syafaatku, kata Nabi. Nah, karena apa? Di dalam dunia dia menjaga iman, ya, menjaga ketetapan iman, Islam, ihsannya. Menjadilah orang yang baik, orang yang enggak takut, enggak malu dalam beribadah kepada Allah, tapi dia haya, dia malu di saat membuat Rasulullah SAW teriris hatinya, membuat Nabi SAW ini murka melihat umat yang ia malu dalam keadaan yang salah. Dia enggak mau untuk beribadah, kadang subuh malas-malasan, ya. Orang yang lemah iman ini salatnya ketergantungan kepada kaslan, orang yang ngundur-ngundur waktu, ngulur-ngulur waktu, enggak dekat kepada kemauan kuat ketika terdengar azan untuk dia kerjakan salat, malah ia kadang enggak mau akhirnya kehilangan salat, lupa, enggak diqadha tahun demi tahun, waktu berjalan terus sampai mati dituntut satu salat yang ditinggalkan itu. Nah, hukuman salat ini 500 tahun pahala enggak diterima orang meninggalkan salat, dan pahalanya orang mengerjakan salat 500 tahun pahala. Itulah rahmat Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kalau sedikit kebaikan Allah seperti itu kan, dan keburukan Allah seperti itu kan, maka Rasul katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang ia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yang ia mempunyai akhlakul karimah. Jadi orang punya akhlak, ya dia harus orang yang punya iman kepada Allah, orang yang berkelakuan baik di mata manusia ini, orang yang apa? Yang ia salat, ia mengerjakan ibadah, sudah dia muslim, sudah dia Islam, dia taat kepada Allah, enggak kufur nikmah. Ya orang yang apa? Enggak jahil, enggak zalim, ya. Enggak orang yang jahil, orang yang bodoh, enggak orang yang zalim, orang yang jahat apa segala macam termasuk zalim. Ya, dia ini meletakkan sesuatu laisa 'alal waqi', enggak pada tempatnya orang yang zalim ini. Termasuk zalim ini orang yang bodoh, ya orang yang enggak ada cahaya, ya orang yang gelap. Ya, terus dia sesat akhirnya. Minadz-dzulumati ila nur, dikatakan di zaman sebelum Rasulullah ini ada zaman jahiliyah. Itu zaman orang-orang berbuat zalim, menganiaya diri. Ya diri kan enggak boleh dikufuri, orang harus syukur, ya harus tahaddus binikmah. Orang itu harus senang kepada diri. Tapi dia orang zalim, dzalama nafsahu. Orang-orang yang bakhil, yang pelit, ya sampai-sampai dia ogah masuk ke surga. Ya karena orang pelit ini karena sombong, terus dia sombong. Dia enggak sampai dia terus fasik akhirnya. Ya, fasik. Terus sudahlah orang-orang zalim itu jadi fajir. Lama-lama dia lupa Allah, akhirnya murtad, naudzubillah min dzalik. Ya, karena dia menyiksa diri sendiri yang harusnya menjaga diri. Menjaga diri dengan apa? Makan. Nah, ia makan, terus salat dikerjakan. Nah, karena kalau enggak salat diazab Allah, diberi kesusahan. Karena siapa? Karena Allah, bukan karena orang itu lalai. Orang itu enggak menjaga diri, ya, dia zalim kepada dirinya sendiri. Orang nyiksa diri, orang nyusahin diri, ya karena apa? Segala macam, dia enggak tenang hatinya. Oh, dia kurang ibadah. Orang yang kurang ini, ya nanti di akhirat dia tergolong orang-orang yang zalim. Orang yang enggak mendapatkan ketenangan, orang yang hidup penuh kesia-siaan, mubazir hidup. Nah, terus kumpul sama setan akhirnya. Pokoknya orang yang ke neraka, orang yang jahil, orang yang ditentukan memang jumlah hitungan amal dia harus mampir ke neraka, ya dia akan ketemu iblis. Ya, 7 neraka itu memang tempatnya iblis. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, karena dia jauh dari sajadah, dia jauh dari waktu-waktu salat, ia imannya tipis, akhirnya tergelincir menjadi seorang munafik, orang mukadzab, pendusta, orang khianat yang berkhianat kepada Allah. Khalidina fiha abada, dzalika liman khasyya rabbah. Sebaliknya orang-orang itu orang memiliki khasyah yang Allah kekal abadikan di dalam surga-surga mereka. Orang-orang itu mereka itu yang Allah masukkan fi naru jahannam khalidina fiha abada. Allah letakkan di neraka jahanam. Sebaliknya orang-orang yang mendapatkan khasyah, ia ahlu tuqa, orang bertakwa kepada Allah, yang mendapatkan siksa di neraka kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan itu ya, kekal abadi dalam kerugian. Kita ngebayangin iman enak, ngebayangin surga, ngebayangin orang disenyumin orang mulu. Orang kalau disenyumin orang senang. Jangan suka merengutin orang, nanti diperengutin orang gitu. Nah, begitu orang itu senang hatinya, itulah surga, kebahagiaan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir katakan apa? Kita dalam hidup bayangkan surga, karena itu puncak daripada kebahagiaan. Bayangkan kita melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang dikatakan wajhun sabuh, wajah yang teduh, orang-orang yang di hatinya hidup kebaikan. Karena apa itu? Karena asar Rasul, karena itu peninggalan Nabi SAW. Dikatakan Rasulullah Imam Al-Hasan Al-Kamil Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi katakan ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Rasulullah yang Nabi pun katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nabi dikatakan Habib Ali Habsyi, Rasulullah ini sebaik-baik ciptaan Allah zahir batin, ya ruh atau jasadnya yang dikerjakan muamalahnya, bagaimana kita memikirkan sifat Rasulullah seperti itu. Terus Nabi pun ajarkan kepada kita, disuruh kita mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah, ya enggak boleh zalim kepada orang, merugikan orang, jahat kepada orang, akhirnya jadi minal fajirin, orang yang fajir, ya yang nanti yauma abuzan qamtariran, dikatakan ketika Allah sudah bermuka masam kepada orang itu,
Di dunia ia buat orang takut, di akhirat diperangutin Allah. Yang mendapatkan kerugian besar karena apa semena-mena, ya semau-maunya, apa segala apa dikata dia orang sombong, segala macam keras hatinya, terus dia orang bakhil, sempit hatinya. Ya sesuai apa yang Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang baik-baik nggak seperti orang-orang seperti itu. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Karena ia melakukan keburukan, Allah biarkan selama di dunia, supaya sebagian alim katakan supaya bertambah itu keburukannya. Ya, tapi terus tetap Allah berikan azab-azab di dunia, ya, karena Allah ini memberikan hukuman di dunia, di akhirat nggak akan kita terlepas dari murka Allah, dari azab Allah. Orang-orang yang fajir, yang ia sudah bermuka, yang nggak ada baiknya sama sekali, nggak punya dia iman, ya, dia orang minal fajirin, orang yang memang bukan di jenis lain lagi. Ada musyrikin, orang yang dia menyekutukan Allah, seperti itu jenis-jenis orang-orang, golongan-golongan itu, yang semua itu termasuk huwa minal khasirin, orang yang mendapatkan kerugian. Yang dikatakan dari Imam Syafi'i, mazhab yang paling tawadhu, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, beliau seorang yang sederhana, ya, dibanding mazhab yang lainnya, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Imam Syafi'i yang paling tawadhu, yang pakaiannya itu sederhana, Imam Syafi'i, sampai dikatakan saking beliau ini luar biasa, ashabu Syafi'i katakan Syafi'i ini seperti matahari yang cahaya matahari yang menerangi bumi. Saking orang, berarti semakin kita tawadhu, ya, semakin rendah hati, semakin Allah beri kebesaran kepada orang itu. Sehingga ucapan Imam Syafi'i ini sehat, ya, karena kata Rasul, ad-dinu nasihah, ya, memang agama itu nasihat. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i ini benar-benar seorang yang terlihat di dalam dirinya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sampai diriwayatkan Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i ini, setiap orang meriwayatkan tentang Rasulullah Nabi Muhammad, Imam Syafi'i selalu pingsan. Imam Syafi'i, saking Imam Syafi'i begitu cintanya kepada agama. Dan Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i ini memang seorang ulama mazhab yang mana kita mengikuti daripada syafaatul uzmah Rasulullah Nabi Muhammad ini dari Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Muhammad bin Idris bin Abbas, terus itu dia Bani Muthalib, ya, masih sama Nabi SAW itu satu kufu, ya, ketemu daripada Quraisy. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i yang hidup itu tahun 150 Hijriahan, meninggal 204 Hijriahan. Itu Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Terus Hujatul Islam Abu Hamid, Imam Ghazali, ya, ulama-ulama. Terus Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Sahib Tufatul Muhtaj. Terus di sini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sahib Sabil Al-Muhtadin, ulama-ulama alim-alim itu. Terus kemari lagi di zaman-zaman sekarang ini ada Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari Jombang, ya. Terus ada Kiai Abbas itu di Buntet Cirebon, ya. Orang-orang alim minas salihin, orang yang membawa nur al-Mustafa Nabi Muhammad al-ilmu Rasul sallam daripada Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Karena apa? Karena itu iman, ya, yang dibawa, yang sehingga tinggal di hati kita, insyaallah. Itu berkah, ya, karena kebanyakan rezeki bisa banyak atau bisa sedikit dari seberapa keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat, ya, itu diberi pahala 10 sekali salawat, ya, termasuk sunnah salawat ke Rasulullah ini, ya, walaupun wajib hukumnya Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, itu perintah wajib salawat. Bahkan pasti muamalah setiap salat ya kita salawat. Jadi itulah rahmat Allah.
Nah, iman juga Allah yang tentukan ya. Kalau Allah berkehendak kita dari mulai kapan waktu istiqamah, Allah buat istiqamah. Nah, berarti meminta kepada Allah ya. Terus Allah berikan setelah menjadi orang itu Allah menijabah, orang yang diberi ijabah Allah, dia bisa mendoakan anak keturunannya, dia bisa mendoakan orang ya. Karena apa? Segala sesuatu karena amantu billah, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih, karena ia mengimani malaikat Allah dan mengimani kitab-kitab Allah dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, dan terus itu rukun iman ya. Kalau Rasul dikatakan Nabi ada 70 iman itu terbagi. Zaman Al-Imam An-Nawawi itu ada 77 sudah iman, termasuk al-haya'u minal iman, an-nadhafatu minal iman. Terus zaman Syekh Nawawi Al-Bantani di zaman-zaman kemarin udah ada ditemukan 99 itu ya cabang daripada iman. Lah itulah bayan dalam Ar-Risalah Imam Syafi'i katakan itu bahwa kalau ibarat kata orang alim, kalau akal kita ini berhenti di situ ya, tapi kalau ilmu Allah hati-hati ya. Jadi kita hidup ikhlas, kita hidup jadi orang amanah ya. Pegang apa kalam Allah Al-Quran itu, pegang apa kalam Rasul, ucapan Nabi Muhammad, hadis yang akan menjaga kita insyaallah mati husnul khatimah, membawa iman kepada Allah, hidup tenang, hidup senang, enggak susah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.